Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Salsabila Naurisa Ramadhani dari Prodi Manajemen Pendidikan kelas B25. Di sini saya akan mempresentasikan tugas MKDU Pendidikan Agama Islam yang berjudul Hukum Islam. Nah, pada presentasi kali ini saya akan memberitahu kalian apa sih pengertian hukum Islam, terus dari mana sih sumber-sumbernya, apa itu prinsip hukum Islam, dan fungsi hukum Islam itu sendiri. Buat kalian yang bertanya-tanya, apa sih hukum Islam itu? Hukum Islam adalah aturan yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengatur perilaku manusia agar sesuai dengan syariat. Hukum Islam juga disebut syariah atau ahkam al-syariah. Tujuan hukum Islam itu sendiri adalah menjaga Allah dan menjaga hak manusia, serta membimbing manusia agar hidupnya sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan adanya hukum Islam, manusia tahu mana yang wajib dilakukan, mana yang dianjurkan, mana yang dilarang, dan mana yang diperbolehkan. Hukum Islam mencakup seluruh aspek kehidupan, baik ibadah, muamalah, atau hubungan antar manusia, maupun perilaku sehari-hari. Dengan mengikuti hukum Islam, kita akan hidup tertib, adil, dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum Islam sendiri memiliki beberapa fungsi yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Fungsi yang pertama adalah mencegah kemaksiatan. Dengan adanya hukum, manusia dibimbing untuk tidak melakukan perbuatan yang merugikan dirinya sendiri maupun orang lain. Contohnya, Allah melarang manusia untuk mencuri, menipu, dan berbuat zalim, karena tindakan seperti itu dapat merusak tatanan masyarakat dan menimbulkan konflik. Fungsi kedua adalah menegakkan keadilan. Hukum Islam memastikan hak setiap individu terlindungi dan diperlakukan secara adil. Contohnya, dalam urusan warisan atau jual beli, hukum Islam memberikan aturan yang jelas agar setiap orang mendapatkan haknya dan tidak ada yang dirugikan. Dengan hukum Islam, setiap tindakan memiliki batasan yang adil dan sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fungsi ketiga adalah pembimbing kehidupan sosial. Hukum Islam mengatur hubungan antar manusia agar tercipta masyarakat yang harmonis dan tertib. Misalnya, aturan zakat, membantu meringankan beban orang miskin, hukum pernikahan, menjaga keharmonisan keluarga, dan aturan berinteraksi dengan tetangga atau sesama muslim, membentuk hubungan sosial yang baik. Dengan hukum Islam, masyarakat menjadi lebih tertib, damai, dan saling menghormati. Fungsi keempat adalah menjadi pedoman hidup sehari-hari. Hukum Islam tidak hanya mengatur ibadah, ritual, tetapi juga mengatur tindakan sehari-hari, mulai dari cara makan, cara minum, berpakaian, berbisnis, hingga berinteraksi dengan orang lain. Semua diatur agar manusia hidup sesuai dengan ridho Allah. Dengan pedoman ini, manusia dapat menghindari dosa, mendapatkan pahala, mencapai keberkahan dalam hidup. Secara keseluruhan, fungsi hukum Islam adalah membimbing manusia agar hidup sesuai dengan perintah Allah, menjaga hak Allah dan hak manusia, menciptakan keadilan, menegakkan ketertiban masyarakat, dan menghindari manusia dari kerusakan dan kemaksiatan. Dengan memahami fungsi hukum Islam, setiap manusia diharapkan dapat menjalani hidup yang tertib, bermartabat, dan bermanfaat bagi diri sendiri serta orang lain. Nah, buat kalian yang bertanya-tanya, dari mana sih sumber-sumber hukum Islam itu? Hukum Islam bersumber dari beberapa dasar utama yang menjadi pedoman bagi setiap muslim dalam menjalani kehidupan. Sumber pertama adalah Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan berfungsi sebagai pedoman hidup yang paling utama. Al-Quran mengatur berbagai aspek kehidupan, mulai dari ibadah, muamalah, hingga akhlak sosial. Contohnya, Allah melarang perbuatan mencuri, menipu, dan berbuat zalim karena tindakan seperti itu merusak masyarakat dan bertentangan dengan kehendak Allah. Sumber kedua adalah hadis, yaitu perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW. Hadis menjadi penjelas dan pelengkap Al-Quran karena tidak semua aturan dijelaskan secara rinci di Al-Quran. Contohnya, hadis seperti
Al-yadu al-ulya khairum min al-yadi as-sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Mengajarkan kita pentingnya memberi dan menolong orang lain. Ada juga hadis mengatur adab sehari-hari seperti cara tidur, cara makan dan minum, dan cara berinteraksi kepada orang lain. Sumber ketiga adalah ijma, yaitu kesepakatan para ulama dalam suatu masalah hukum yang tidak secara langsung dijelaskan dalam Al-Quran maupun hadis. Ijma digunakan untuk menetapkan hukum yang tetap sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, terutama untuk masalah yang muncul setelah zaman Nabi Muhammad SAW. Contohnya, para ulama sepakat bahwa zakat wajib dikeluarkan oleh setiap muslimah dan muslim yang memenuhi syarat harta tertentu. Dengan adanya ijma, umat Islam memiliki pedoman yang jelas untuk memecahkan persoalan baru secara sah dan diterima secara kolektif. Sumber keempat adalah kias. Apa sih kias itu? Kias yaitu analogi hukum untuk kasus yang belum dijelaskan secara langsung dalam Al-Quran atau hadis, tetapi memiliki kemiripan dengan masalah yang sudah ada hukumnya. Contohnya, merokok tidak ada di zaman Nabi, namun para ulama menetapkan haram karena efeknya merugikan kesehatan. Mirip dengan larangan melakukan perbuatan yang membahayakan diri sendiri dan orang lain. Kias membantu umat Islam menyesuaikan hukum dengan perkembangan zaman tanpa keluar dari prinsip syariat. Secara keseluruhan, keempat sumber hukum ini, Al-Quran, hadis, ijma, dan kias, saling melengkapi dan membentuk dasar hukum Islam yang lengkap. Dengan memahami dan mengamalkan keempat sumber ini, seorang muslim dapat hidup sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga hak Allah dan hak manusia, serta menjalankan kehidupan yang adil, tertib, dan penuh berkah. Hukum Islam dibagi menjadi beberapa kategori yang mengatur segala aspek kehidupan manusia agar tetap sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Klasifikasi ini membantu umat Islam mengetahui mana perbuatan yang wajib dilakukan, mana yang dianjurkan, mana yang dilarang, dan mana yang dibolehkan atau sebaiknya dihindari. Yang pertama adalah wajib atau fardu. Perbuatan wajib adalah tindakan yang harus dilakukan oleh setiap muslim. Jika dilakukan mendapatkan pahala, dan jika ditinggalkan akan mendapatkan dosa. Contohnya paling umum adalah sholat 5 waktu, berpuasa pada saat Ramadan, berzakat bagi yang memenuhi syarat. Perbuatan wajib ini menjadi fondasi utama ibadah seorang muslim, karena tanpa melakukannya, ibadah lain akan kurang sempurna. Nah, yang kedua ada sunnah atau mandub. Sunnah atau mandub sendiri adalah perbuatan yang dianjurkan, artinya jika dilakukan akan mendapatkan pahala, dan jika ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Contohnya termasuk puasa sunnah, sedekah tambahan, atau sholat sunnah rawatib. Sunnah membantu memperbanyak pahala dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menjadi penyempurna dari perbuatan wajib. Misalnya, seseorang yang rajin bersedekah atau melakukan puasa sunnah akan mendapatkan tambahan pahala dan keberkahan dalam hidupnya. Ketiga, haram. Haram adalah perbuatan yang dilarang keras oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika dilakukan akan mendapatkan dosa dan hukuman. Contoh haram adalah mencuri, berbohong, meminum minuman keras, atau menipu orang lain. Hukum haram ada untuk melindungi diri manusia sendiri, orang lain, dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan menghindari hal-hal haram, seorang muslim menjaga kehormatan, keamanan, dan kehidupan sosial yang tertib. Yang keempat adalah makruh. Makruh adalah perbuatan yang sebaiknya ditinggalkan, tetapi jika dilakukan tidak berdosa. Contohnya, termasuk makan dan minum sambil berdiri, atau menggunakan sesuatu yang tidak disukai Nabi, tetapi tidak diharamkan. Meskipun makruh tidak berdosa jika dilakukan, hukum ini ada agar umat manusia mendekatkan diri pada akhlak yang baik dan menghindari kebiasaan yang kurang etis dan tidak disukai Nabi Muhammad SAW. Yang kelima ada mubah. Mubah adalah perbuatan yang diperbolehkan, artinya tidak berdosa jika dilakukan maupun ditinggalkan. Contohnya, termasuk memilih warna pakaian, memilih jenis makanan, atau melakukan aktivitas sehari-hari yang tidak dilarang maupun diwajibkan. Mubah memberikan fleksibilitas
bagi umat manusia, terutama Islam, untuk menyesuaikan kehidupan sehari-hari tanpa melanggar syariat. Oke, sekian dari presentasi saya hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat berguna untuk kalian-kalian yang melihat video ini. Dan jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.